yang nggak terkendala dengan kuota, kameranya boleh dinyalain supaya saya tambah kenal kalian. Yang terkendala dengan kuota, oke lah boleh, kameranya nggak usah dinyalain. Gitu ya. Wait. Cuma 36 yang datang, yang lain pada kemana? Harusnya kan kalau kuliah online gini nggak ada alasan untuk bolos ya. Ya, tapi ya sudah, terserah kalian lah ya. Jangan bolos lah kalian, kasihan orang tua kalian udah bayarin sekolah kalian. Baik, minggu lalu kalian sudah belajar tentang perkenalan tentang analisis algoritma. Jadi setelah membuktikan kebenaran yang ada di kotak kuning, kalian ternyata sampai dengan pekan kemarin mengetahui bahwa tidak cukup mengetahui bahwa algoritma itu benar, tapi kita juga harus mampu menyatakan bahwa algoritma itu efisien atau tidak, yaitu melalui analisis algoritma. Nah, sampai dengan minggu lalu kalian mengetahui ini ya kemarin ya, minggu lalu tuh ini. Nah, minggu lalu kemarin kalian sudah belajar sedikit tentang metrik yang digunakan untuk menyatakan efisiensi algoritma, yaitu kompleksitas waktu atau TN. Nah, ini tujuan dari analisis algoritma. Kalian udah tahu lah ya, ini sekedar supaya kalian ingat lagi. Kemudian saya mau nunjukin, bentar, ini saya skip dulu. Nah, sampai dengan pekan lalu, nanti saya balik lagi ke slide sebelumnya ya, urutannya nggak bagus nih. Sampai dengan pekan lalu, kalian sudah memahami bahwa ternyata pada dasarnya efisiensi waktu, bukan memori yang kita bahas ya, efisiensi waktu ya. Kemarin minggu lalu sudah sepakat, yang kita pelajari di kuliah ini hanya time efisiensi atau efisiensi waktu. Nah, untuk pengukuran efisiensi waktu ini, pada dasarnya yang kita lakukan adalah ini, menghitung berapa kali operasi dasar atau basic operation dieksekusi pada ukuran input N, gitu ya, yang kemudian dirumuskan dengan TN merupakan estimasi dari COP kali C besar N. CN ini adalah jumlah operasi dasar dieksekusi, gitu ya, minggu lalu ya. Ada PR-nya juga, saya harap kalian lebih paham. Nah, ini untuk recall, karena kalian ngambil banyak kuliah, biasanya nggak yakin ketika kuliah yang sama di pekan berikutnya masih ingat pekan lalu tuh ngomongin apa. Nah, pekan lalu kita ngomongin ini. Nah, kita akan lanjutkan di sini nih ya. Nah, jadi ada dua istilah baru yang disebut dengan input size dan basic operation, operasi dasar, gitu ya. Saya balik lagi ke sini. Nah, input size ini biasanya ini. Kalian perhatikan di sini bahwa kalau input size-nya besar, maka hampir seluruh algoritma memiliki waktu eksekusi yang lebih lama. Contoh, kalau array-nya kemarin sampai 1 juta dengan sequential search, maka kalian membutuhkan waktu untuk mencari apakah suatu bilangan ada pada array itu, ya 1 juta juga. Tapi kalau pakai binary search, itu cuma berapa, 21 kali ya, lebih sedikit. Saya lupa angkanya berapa. Nah, tapi ada syarat bahwa array-nya tersebut haruslah terurut, seperti itu. Nah, tapi rumus umumnya adalah kalau ukuran inputnya besar, maka pada umumnya algoritma memiliki waktu eksekusi yang lebih lama atau lebih tidak efisien. Makanya di analisis algoritma ini kita pada dasarnya membandingkan mana algoritma yang lebih efisien gitu. Nah, untuk berikutnya kita harus menentukan N yang menunjukkan ukuran input algoritma. Misal contoh untuk sorting array ya, sorting array, searching pada array, mencari elemen terkecil pada array, itu biasanya yang disebut sebagai input size-nya adalah ukuran dari array-nya itu sendiri ya. Gampang lah ya ini. Kemudian kalau polinomial, ada rumus polinomial seperti ini, biasanya yang menjadi ukuran input adalah derajat dari polinomial. Yang mana nih yang ini? Derajat polinomial. Ada gitu Bu algoritma yang bentuknya seperti itu? Mikirnya gitu kan ya? Ada, nanti saya tunjukkan. Kemudian ada contoh lain, perkalian matriks N kali N.
biasanya adalah ukuran dari jumlah baris dan kolom dari matriks yang dikalikan itu. Gitu. Itu ya ukuran nanti kita akan belajar lagi tentang menentukan ukuran-ukuran input ini. Saya tunjukkan algoritma, kemudian bagaimana basic operation-nya, ukuran inputnya apa gitu ya. Nah, kita ke istilah kedua yaitu basic operation atau operasi dasar. Minggu lalu sedikit saya kasih bocoran bahwa basic operation ini pada dasarnya adalah operasi yang paling penting pada algoritma. Nah, nanti saya kasih contohnya ya. Atau operasi yang paling banyak menghabiskan waktu di loop paling dalam. Nah, cara menentukan mana sih operasi dasar real algoritma? Nah, ini nih. Ada dua patokan gitu ya. Nanti saya kasih contoh habis ini. Gitu. Nah, contoh basic ini adalah contoh bentuk dari basic operation. CN ini kan dia akan merepresentasikan jumlah basic operation ya. Cuma karena jumlah basic operationnya ini kan bergantung pada nilai n, Cn, maka biasanya bentuk di sininya adalah fungsi terhadap n. Contoh bentuknya itu bisa jadi n kali n-1 per 2, atau bisa jadi bentuknya setengah n kuadrat, atau bentuknya bisa jadi Cn kuadrat. Nah, gini macam-macam. Nanti saya kasih lihat ya. Cn adalah seperti ini untuk basic operation. Bisa dipahami ya? Nah, gimana Bu menghasilkan fungsi seperti ini? Oh, nanti. Nah, ini kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara, operasi yang dihitung adalah operasi dasar saja. Tidak semua operasi. Lihat ya. Yang kita pertimbangkan pada penentuan efisiensi algoritma dalam bentuk TN itu hanya operasi dasar saja atau operasi yang penting, di mana operasi dasar itu atau basic operation adalah operasi khas yang mendasari suatu algoritma yang dia memiliki kontribusi terbesar dalam kenaikan running time gitu. Contoh operasi perbandingan elemen, operasi perjumlahan perkalian pada algoritma perkalian matriks gitu ya. Bisa ya. Nah, ini contoh penentuan input size dan basic operation untuk berbagai problem. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, coba kalian perhatikan di situ. Seperti biasa juga ada PR untuk pekan ini. Nanti kalian bisa lihat di LMS-nya PR-nya apa. Contoh untuk pencarian apakah suatu bilangan disebutnya key ya, ada pada array yang berjumlah n. Maka input size-nya adalah jumlah elemen dari array. Basic operation-nya adalah perbandingan antara key yang dicari dengan setiap elemen array. Nah, gitu. Atau ini perkalian dua matriks. Input size-nya adalah dimensi matriks. Dan seterusnya. Kalau ini permasalahan graf, yang menjadi input size-nya adalah jumlah. Ini tanda pagarnya maksudnya jumlah ya, bukan hashtag ya. Jumlah sisi dan simpul pada graf. Udah tahu graf kan? Graf itu kalian belajar di struktur data ya. Nah, basic operation-nya adalah mengunjungi simpul atau menelusuri sisi pada graf tersebut. Basic operation-nya itu. Gitu. Atau ini menghitung polinomial, input size-nya adalah derajat polinomialnya kan? Yang n ini derajat polinomialnya. Kemudian operasi dasarnya adalah perkalian floating point. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyain dulu? Maaf Bu. Gak tahu itu yang nomor 1 di array itu apa yang array itu, soalnya gak ada di tabel yang dijelasin yang mengenai apa array itu. Array Di itu sama setiap dengan array n gitu. ini. List itu sama dengan array. Kalian sudah kenal list kan? List itu sama. Array sama dengan list, sama ya. Di implementasi di tiap bahasa pemrograman bisa namanya itu bisa array, bisa list, bisa hash table, macam-macam ya.
sangat bergantung pada bahasa pemrograman. Jadi ya kalian bisa menyebutnya array, bisa menyebutnya list, bisa menyebutnya table, nggak masalah. Gitu ya, bisa difahami ya sampai di sini. Jadi ini sebenarnya masalah kecil sih, tapi sampai di sini kalian harus paham dulu. Nanti baru kita lanjutkan ke menganalisis algoritma. Nah, contoh ini kemarin udah ya di PR juga udah rasanya, tapi di contoh aja, di contoh minggu lalu juga ada. Misal contoh insertion sort itu n kuadrat, kemudian merge sort itu n log n. Nah, C1 dan C2 ini perhatikan, ini adalah C-op. C-op kan. Rumus dari TN itu, coba ingat lagi adalah C kecil op dikali dengan C besar N. Ya kan? Nah, CN-nya itu yang N kuadrat sama N log N. Itu adalah CN. Ini adalah CN ya. Nah, yang C1 sama C2 ini adalah dia C-op. Nah, perhatikan kalau kalian masih ingat minggu lalu saya mengatakan bahwa C-op ini biasanya sangat bergantung pada kemampuan hardware atau perangkat keras dari tiap komputer. Nah, di sini diilustrasikannya begitu. Kecepatan komputer A 1 billion instruction per second, kecepatan komputer B 10 million instruction per second. Gitu C1 dan C2. Kayak gitu. Di sini lihat C1 kurang dari C2 dan seterusnya. Sorry, bukan. C1 dan C2 di sini, C1, bukan ya, bukan yang saya maksudkan itu ya. Ini bukan C1, bukan C2. 1 billion instruction per second sama 10 million instruction per second itu bukan C1, bukan C2. C1, C2 di sini lebih ke konstanta pengali saja. Konstanta pengali terhadap N kuadrat dan konstanta pengali terhadap N log N-nya. Kayak gitu. Nah, ini adalah ilustrasi. Baik, kalau ada soal seperti ini, coba kalian hitung dulu ya. Kalian hitung dulu. Hitungnya di Jamboard aja nih. Saya kasih linknya. Bentar ya, saya share linknya dulu. Nah Jamboard saya kok nggak keluar. Ada nggak tuh? Betul aja. Ada nggak keluar nggak Jamboardnya? Oh, lambat ternyata. Sorry. Oke, edit. Nah, itu ya, silakan. Itu Jamboard. Setiap orang bisa bikin board masing-masing. Coba dihitung. Apa tadi soalnya? Soalnya apa tadi, Bu? Insertion sort. Saya tulisin dulu di sini ya. C1 kali N kuadrat dan yang kedua C2 N log N. Ini adalah insertion sort, ini adalah merge sort. Yang ditanyain apa? Diketahui C1-nya adalah 2, C2-nya adalah 50. C1 2, C2 50. Yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan bilangan sebanyak 1 juta. N-nya adalah 1 juta. Nah, coba hitung di situ. 5 menit lah ya. Hitung dulu. Kalian bisa lihat boardnya saya kan? Yang saya ketik di situ kelihatan ya? Belum, Word-nya belum, tapi PPT-nya kelihatan. Jadi board yang kedua, ada linknya di chat. Ada link di chat yang link yang mana yang dipakai ini? Yang terakhir atau yang ke satu atau yang kedua nih? Yang kedua aja. Yang kedua, coba lihat. Yang kedua ya, nah itu dilihat. Nah kalian kerjakan di situ. Satu orang bisa bikin board
Lagi ya, nggak masalah. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan bilangan sebanyak 1 juta? Jika N-nya sama dengan 10 pangkat 6, berapa waktu dibutuhkan dalam second? Tadi ada apa lagi info yang diketahui? Kecepatan komputer A ini dieksekusi di komputer A yang insertion sort, merge sort di komputer B. Nah, tulisannya jelek banget nih. Komputer A berapa? 1 billion. Berapa tuh 1 billion? 10 pangkat 9 instruksi per detik. Instruksi per second, sedangkan yang B adalah 10 miliar. 10 million, 10 juta ya. 10 pangkat 6, 10 pangkat 7 ya, kok 10 pangkat 6. 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 instruksi per second. Nah, dengan yang diketahui seperti ini, berapakah waktu eksekusi komputer A dan komputer B? Nah, coba hitung dulu. C1 insertion sort, C1 N kuadrat, komputer B adalah merge sort, C2 N log N, dengan C1, C2 seperti itu diketahui, kemudian kecepatan masing-masing komputer juga sudah diketahui. Nah, untuk mengurutkan bilangan 1 juta, 10 pangkat 6, berapa waktu yang dibutuhkan? Kerjain ya, coretannya di sini supaya saya bisa lihat. Saya share whiteboard-nya dulu. Present. Oh, ini dia. Udah ada yang bisa ngerjain? Selesai? Coba tulis ya. Wah, itu bagus tuh. Kalian juga bisa pakai ini ya. Ini sticky note supaya tulisannya lebih cakep. Atau pakai ini. Mana aja lah ya. Cobain. Mumpung kapan lagi bisa ngerjain. So, kerjain ya, 5 menit. Maaf Bu, saya mau nanya boleh nggak Bu? Mm-mm. Yang di sebelah asal dengan asal dengan 10 pangkat 9 itu apa ya? Instruction per second. Kecepatan komputer A. Itu yang dihapus ya Ibu. Itu apa ya? Instruction. Makanya saya tulis lagi nih. Tulisannya jelek. Insertion sort dieksekusi di komputer A dengan kecepatan 10 pangkat 9 instruction per second. Ini dieksekusi di komputer A dengan kecepatan berapa tadi? 10 pangkat 9 instruction per second. Nah, lebih cakep nih. Itu ya. Lupa saya kalau ada teks itu. Oke. Orang yang udah selesai ngerjainnya? Kecepatan B adalah berapa tadi? 10 pangkat 7 instruction
instruction per second itu kayak kecepatan mobil berapa, 10 km per jam, kayak gitulah. Ini kecepatan eksekusinya ya instruksi kan, berapa instruksi per detik yang bisa dieksekusi. Nah, itu kecepatan komputernya. Mana yang udah selesai? Oke. Sort, yang mode sort. Oke. Yang A 2000 second, yang B oke. Ayo, berapa? Sudah? Berapa tuh angkanya? Yang B diestimasi aja ya, angkanya nggak enak yang B ya. 50 kali 10 pangkat 6 log 10 pangkat 6. Sayangnya saya nggak tahu ya ini yang ngerjain siapa di tiap boardnya. Udah nggak apa-apa. Yang B angkanya berapa nih? Ini benar ngitungnya. Yang punya siapa nih? Bisa kelihatan ya yang saya tunjukin? 50 10 pangkat 6 kali 6. 10 pangkat 7 3 kali 10 30. Maaf, Bu. Oh? Itu C1-nya sama dengan N kuadrat atau 2 kali N kuadrat ya? C1 kali N kuadrat. Oh, C1 kali N kuadrat. 2000 second, yang B belum ini. Nulisnya susah ya, oke. Wah, ini rapi ini.
Mana lagi? Oke. Yang udah lengkap tadi yang mana tadi ya? Oh ini nih. Punya siapa nih? Boardnya siapa nih? Yang nulis ini tadi siapa? Saya, Bu. Sebentar. Saya tuh siapa? Saya nggak bisa lihat muka. Oke, benar. Gede bagus, Bu. Oh bagus ya. Ya. Ini udah bener ya. Jadi kecepatan A, perhatikan C1 adalah 2, N kuadrat, N-nya adalah 10 pangkat 6 kuadrat, kemudian kecepatan komputer A adalah 10 pangkat 9 instruction per second. Jadi hasilnya adalah A mampu mengeksekusi 10 pangkat 6 bilangan itu adalah 2000 second. Sedangkan yang komputer B, lihat dia kira-kira 30 second, 30 detik. Seberapa kali lipat dari komputer A tuh. Ini komputer B lebih cepat ya. Lihat bahwa ternyata, saya kasih ini dulu. Lihat bahwa ternyata ini N log N, meskipun lihat kecepatan komputernya lebih kecil, perhatikan ya, ini kan antara A dan B, yang lebih cepat itu kan komputer A nih, dia 10 pangkat 9 instruksi per second, sedangkan yang komputer B cuma 10 pangkat 7. Komputer B itu 1/100 kali kecepatannya A kan? Ya kan? Yang B ini kan lebih lama daripada A kecepatannya dari sisi hardware. Tapi ternyata dengan algoritma yang baik, nih algoritmanya, dengan algoritma yang memiliki efisiensi yang baik, lihat komputer B mampu mengeksekusi permasalahan 10 pangkat 6 bilangan tadi dengan waktu yang lebih cepat. Lihat ya. Jadi intinya itu di sini nih. Dengan algoritma yang baik, meskipun komputer kita lebih lambat 100 kalinya, lebih lambat 100 kalinya, tapi lihat komputer kita yang B mampu menyelesaikan problem dengan jauh lebih cepat. Itu adalah sumbangsih dari algoritma yang efisien. Bisa difahami ya? Bisa? Maaf Bu, aku belum paham itu 50 C2-nya atau gimana ya? Iya, C2 kan 50, tadi kan dikasih tahu di depan. Oh, dan itu C1-nya 2 ya? Iya, fokus ya. Kalian jangan, ini saya kan ngomongnya pelan-pelan nih, nggak cepet-cepet. Ya, fokus. Tadi apa yang diketahui, supaya kita bisa cepat majunya ya. Ini sudah diketahui. Ya, baik. Nah, saya pengen sebelum saya maju ke yang berikutnya, kalian tuliskan refleksi kalian, apa yang kalian pahami dari kesimpulan atas kasus yang saya berikan ini. Tulis di kolom chat. Kesimpulannya apa? Apa aja ya kesimpulan atas problem yang sedang kita bahas ini. Tulis di kolom chat. Semuanya, tuliskan di kolom chat kesimpulan yang kalian dapatkan dari problem yang baru saja kalian hitung tadi. Ini adalah semacam refleksi. Kita merefleksikan apa yang baru saja kalian lakukan, gitu ya. Buat refleksinya dalam bentuk ini apa sih yang kalian pelajari barusan? Kesimpulannya apa? Kalian tulis dulu karena habis ini kita akan ganti lanjut materinya. Kayak saya berhenti dulu.
Sambil saya upload bahan ya, materi ini. Jadi kalian nanti bisa langsung pelajari. Bentar. Saya upload ke LMS. Sambil kalian menuliskan refleksi, saya upload slide saya ke LMS. Baik, slide yang versi baru sudah ada di LMS. Kalian bisa download ya sambil saya menjelaskan. Kalian bisa sambil melihat. Saya tambahkan berapa halaman ya di bagian akhir. Kalau di slide sebelumnya, versi sebelumnya cuma berhenti di penjelasan ini doang, best case, ini doang. Best case, average case, worst case, tapi nggak ada contohnya. Nah, saya kasih contohnya di bagian bawah. Kita akan bahas sekarang nanti ya. Silakan di-download di situ. Yuk, saya lihat refleksinya dulu. Oke, Faisal, komputer yang biasa saja dengan algoritma efisien bisa melakukan komputer yang cepat. Oke, algoritma efisien, komputer apa dapat menghemat waktu. Betul, Iqbal. Ridho, lamanya jalan suatu algoritma sangat dipengaruhi tingkat kompleksitas dari algoritma tersebut. Algoritma yang efisien lebih penting daripada kemampuan komputer. Algoritma yang tepat akan menyelesaikan perintah. Tapi kalau komputer yang cepat, algoritma juga cepat, jadi lebih bagus kan ya? Tapi ketika kita dihadapkan pada kondisi pilihan antara komputer yang cepat dan tidak cepat, maka pilihan berikutnya adalah, terus kita diminta untuk menggunakan komputer yang agak lambat, ya algoritmanya harus bagus. Jadi contoh tadi untuk menunjukkan pengaruh dari algoritma yang efisien, gitu ya. Algoritma yang efisien, oke, Iskandar, Jalu, bagus. Oke, Dita, Arfia, Wida Sofia, Fadlan, Ahmad, Muhammad Naufal Mizan. Persta, Helmi, Ravelin, Nur Latifah, Sanding. Oke, Jalu. Oke, itu ya. Jadi itu refleksi sampai dengan saat ini. Nah, setelah ini saya lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan lanjut ke, sebentar, slide saya mana? Wait. Ini dia. Nah.
Nah, sudah muncul ya slide-nya. Ini ada studi kasus sederhana, saya jadikan sebagai PR. Ada salah satu nomor PR yang persoalannya seperti ini, nanti kalian coba kerjakan ya. Mirip dengan contoh yang tadi. Jadi diketahui ukuran data dan diketahui CN-nya, yang 10 pangkat minus 6. Ini adalah CN-nya. Wait, mana saya nggak bisa coret-coret. Mana ya? Oh, salah. Ini dia. Ini adalah, sementara saya keluar dulu. Ini kok error kayaknya. Saya nggak bisa berbuat apapun terhadap slide saya. Stop present dulu. Kalian sambil istirahat dulu lah ya. Ini saya perbaiki dulu. Kenapa saya jadi nggak bisa mengendalikan slide? Oke. Wait. Oh, udah bisa. Oke. Udah bisa lagi. Baik, perhatikan di layar bahwa ada studi kasus sederhana, diketahui ukuran data sekian, 5, 10, 15, dan seterusnya, dan CN yang berbeda. Perhatikan ini kan, ada yang 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 4, terus ini sama-sama N pangkat 3 ya. Terus di sini 2 pangkat N sama, tapi di sini dibedakan di 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 4. Nah, sama-sama kalau misalnya ukuran datanya 5, kayak gini, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi data tersebut. Nanti kalian bisa bandingkan. Terus bikin grafiknya. Gitu ya. Ini perhitungan sederhana. Ya. Nanti kalian bisa bandingkan mana yang lebih baik. Gitu. Gitu ya, kasih refleksi ya. Baik, itu nanti ada di PR. Nggak susah. Baik, saya mau menunjukkan ini namanya order of growth. Order of growth. Apa itu order of growth dalam bahasa Indonesia? Growth pertumbuhan. Order urutan pertumbuhan. Lihat contoh ya. Ini adalah jumlah input atau input size atau ukuran input. Sedangkan semakin ke kanan, lihat waktu eksekusi pertumbuhan dari masing-masing fungsi untuk nilai N yang sama. Lihat, kalau input size-nya 10, algoritma yang fungsinya log N, maka pertumbuhannya cuma dia jadi 3,3. Log N, N-nya di sini diganti 10, kan jadi 3,3 gitu ya. Dan seterusnya. Kalau linear atau N, dia tetap 10. Kalau N log N, jadi 3,3 kali 10. N kuadrat, jadi 10 pangkat 2. N pangkat 3, dia jadi 10 pangkat 3. Dan seterusnya. Yang paling besar adalah yang faktorial ya. Itu. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada log N log N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N faktorial. Sekilas ini kalian akan tampak susah menghafalnya, tapi semakin lama kalian berinteraksi dengannya, nanti jadi hafal sendiri. Kan seperti itu. Bisa ya difahami ya. Ini adalah urutan dari pertumbuhan berbagai fungsi ini terhadap berbagai nilai N. Lihat, kalau N-nya adalah 1 juta atau 10 pangkat 6, nah, log N paling kecil nilainya. Dan di sini N pangkat 3 itu udah 10, jadi 10 pangkat 18. Yang sebelah sini nggak dilihatin lagi karena udah gede banget. Gitu. Nah, inilah yang akan terjadi estimasi kira-kira jika kalian menggunakan algoritma yang nilai CN-nya atau kompleksitas waktunya adalah seperti ini. Log N log N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N faktorial, itu adalah contoh-contoh bentuk dari
Cn. Gitu ya. Jadi kita selalu akan mendekatkan bentuk Cn itu ke salah satu dari 7 bentuk dari order of growth ini. Contoh ya, contoh. Contoh ini tadi namanya di belakang. Namanya di belakang. Nah ini grafiknya, saya kasih lihat. Ini adalah log n. Ini adalah n yang faktorial nggak dilihat. Ini nih n log n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n. Perhatikan, sumbu x ini adalah n. Perhatikan untuk M16. Untuk N16, kalian lihat, ini garisnya saya kok nggak lurus ya. Untuk N sama dengan 16, log N kira-kira di sini ya. Enggak, lebih pendek. Tapi kalau udah 2 pangkat N, lihat, kira-kira di sini. Oh, itu. Maka ini gambar grafik ini akan memberikan kalian semacam guidance atau petunjuk seperti apa pertumbuhan dari masing-masing fungsi ini. Yang paling kecil pertumbuhannya adalah log n. Kalau gitu, kalau bikin algoritma sebaiknya yang log n gitu ya. Masalahnya susah banget bikin algoritma yang kayak gitu. Biasanya itu udah n log n ke atas. N log n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n. Biasanya algoritma kayak gitu. Jadi bikin algoritma yang linear dan n log n ini agak susah. Gitu ya. Nah ini adalah pertumbuhan. Supaya kalian kebayang, oh yang paling bagus itu sebenarnya log n, karena kecil kan pertumbuhannya. Tapi kalau 2 pangkat n atau n kuadrat n pangkat 3, nih pertumbuhannya gede banget. Untuk nilai n yang kecil, 16 misalnya, nah dia udah gede banget pertumbuhannya. Bisa difahami ya? Gitu. Kuliah kita simple, sederhana kan? Gitu, kebayang ya? Ada pertanyaan dulu tentang order of growth? Jadi? Maaf Bu, kalau bikin grafiknya nanti kita dibikin grafiknya satu-satu nggak seperti ini? Yang soal tadi, yang ini? Ya nanti harus dibikin grafiknya juga nggak? Grafiknya jadi satu aja, satu grafik untuk semuanya. Ya, kan kayak ada 4 garis tuh. Untuk yang ini, yang saya kasih lingkaran ini kan akan jadi satu garis gitu kan. Kemudian yang berikutnya akan jadi satu garis juga. 5, 10, 15-nya kan akan jadi sumbu X. Ya kan? Sumbu Y-nya ditentukan berdasarkan nilai nilai yang ini. Saya hapus dulu. Sumbu Y-nya ditentukan berdasar nilai yang di sini. Gitu ya. Ya, sumbu X di yang 10 pangkat N sekian dan 10 dan itu sumbu Y, kalau sumbu X itu yang 5, 10, 15 gitu ya. Sumbu Y ya yang nggak cuma 4 angka ini ya kalian bikin skala lah supaya gambar grafiknya bagus. Gitu ya. Gambar grafik X ya aja kok dalam koordinat X ya. Nanti kalian lihat, kalian simpulkan mana algoritma yang lebih bagus, mana yang lebih buruk. Kenapa ini ditugaskan? Kan N pangkat 3 dan 2 pangkat N itu adalah salah 2 dari 7 macam fungsi yang ada dalam order of growth kan. Mana tadi saya? Ini kan saya punya 7 ya, ada log n log n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n faktorial. Saya punya 7 nih, 7 macam fungsi yang ada pada order of growth. Nah, di sini saya minta kalian untuk berikan contoh implementasi hanya n pangkat 3 dan 2 pangkat n. Supaya kalian kebayang dengan ukuran input segitu seperti apa. Kan ini kan mirip dengan, nanti akan mirip-mirip seperti ini grafiknya. Pertumbuhan n kuadrat sama 2 pangkat n akan mirip-mirip seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya loh. Saya yang nanya ya. Nah, coba lihat. Kalian tahu bahwa linear itu lebih efisien dibanding sebentar ya. Linear
lebih efisien dibanding n kuadrat. Ya kan, kalau dalam urutan order of growth, n kuadrat kan lebih tinggi ya. Pertanyaan saya adalah, apakah selalu begitu? Jawabannya ada di grafik ini. Coba, siapa yang bisa jawab? Linear atau n itu selalu lebih berdasarkan konsep order of growth, dia itu lebih efisien dibanding n kuadrat. Nah, pertanyaannya, apakah selalu begitu? Jika iya, kenapa? Jika tidak, bagaimana? Coba perhatikan grafiknya itu. Selalu atau tidak? Selalu ya? Kelihatan Bu, selalu. Pertanyaannya gampang. Paham nggak kalau saya bilang selalu? Grafiknya nih, grafiknya si n kuadrat, lihat ini. Lalu apa, Bu? Selalu lebih efisien. Si linear n ini linear ya. Saya sebutnya linear. N kuadrat ini kuadratik, fungsi kuadrat. Kok Ki, pakai K aja, bahasa Indonesia aja. Kalau n pangkat 3 apa? N pangkat 3 kubik dong. Kalau yang 2 pangkat ini namanya polinomial. 2 pangkat n polinomial. Kalau n log n sama log n? Ya ini n kali logaritma n, logaritmik. Ini juga logaritmik. Nah, tapi ini logaritmik kali n. Sedangkan ini logaritmik. Yang log logaritmik ya, nama fungsinya. Baik, pertanyaan saya ganti deh karena ternyata n kuadrat itu selalu lebih tidak efisien dibandingkan Yang linear. Linear ya, nggak ada garisnya yang bersisian, yang beririsan. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan yang garisnya itu beririsan. Apa ya? Sebentar, karena ini ada di PR, akan muncul di PR. Nomor berapa ya? Ada tuh. Yang belengkung ini apa ya? Melihat yang Mohon maaf Bu, boleh nggak nanya lagi? apa? Kan kata Ibu kan X-nya itu kan berbasis X-nya itu basis X-nya itu kan berdasarkan titik data N 5, 10, 15. Kalau titik Y-nya itu kan berdasarkan yang 2N kuadrat 10 kali N pangkat yang sebelumnya di tabel itu. Tapi kalau saya lihat di grafiknya, kenapa nih seperti dari atas ke samping kayak pangkat 2, Iya, pangkat 1, 2 makanya gini, saya bilang gini tadi ya? kalian bikin skala lah. Bikin skala angka per berapa jaraknya, sedemikian sehingga semua yang dibutuhkan di 10 pangkat minus 6 tadi tercakup gitu. Bebas sih angkanya, bebas ya. Jadi ya bukan, nilainya bukan 10 pangkat minus 6, kalian enggak gitu, tapi ya kalian kira-kira angkanya itu berapa, terus bikin skala di sumbu Y gitu, bebas ya. Kan itu gampang sebenarnya. Ya. Oke, balik lagi. Oke Bu. Coba perhatikan grafik ini, saya mau kasih soal yang lihat yang fungsi 2 pangkat N dan N pangkat 3. Ini grafiknya pusing ya. Yang ini loh, fungsi 2 pangkat N, kan dibilang 2 pangkat N itu lebih tidak efisien dibandingkan N pangkat 3 ya, kalau dalam order of growth. Tapi lihat, kalau di sini, untuk nilai N yang kecil, polinomial masih lebih efisien dibanding fungsi kubik. Untuk nilai N yang kecil, tapi untuk nilai N yang besar, untuk nilai N tertentu, polinomial udah kalah tuh sama N pangkat 3. Lihat di sini. Karena si fungsi polinomial 2 pangkat N, dia lihat, dia melengkung di sini kan. Nggak lurus gitu. Gitu ya.
Tapi nanti ini ada di minggu depan. Kita akan bahas minggu depan yang bagian ini. Kapan fungsi polinomial lebih bagus dibanding n pangkat 3? Nah, karena dari grafik ini mungkin kan polinomial gitu. Untuk n sama dengan 2 aja. Untuk nilai n sama dengan 2, polinomial masih lebih bagus. 2 pangkat 2 kan 4. Sedangkan kubik 2 pangkat 3 kan 8. Gitu kan ya. Kalau pakai polinomial 2 pangkat n, n-nya 2, 2 pangkat 2 kan 4. Gitu ya, itulah seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke materi terakhir. Nggak usah lama-lama kita hari ini. Best case, average case, worst case. Apa itu Bu? Sebentar, sebelum saya ke sini, coba kalian perhatikan ini. Nah, ini bagaimana cara menghitung TN dari suatu algoritma. Perhatikan, itu adalah algoritma apa tuh? Algoritma apa nih? Nggak ada yang tahu jawabannya? Penjumlahan, Bu. Algoritma penjumlahan. Menjumlahkan setiap elemen array S ke variabel result. Gampang ya? Gampang. Nah, for-nya cuma ada 1, loop-nya cuma ada 1, dari 1 sampai N. N adalah jumlah elemen array S. Gitu ya. Nah, kalian lihat di sini basic operation-nya adalah udah saya kasih di atas, itu penambahan setiap item, setiap komponen array S ke variabel, kok variabel sum? Variabel result ya, sorry salah ya ini ya. Variabel result, aduh ampun deh. Variabel result, variabel sum. Itu adalah basic operation-nya. Jadi perhatikan basic operation itu selalu ada dalam komponen loop. Perhatikan saja loop-nya, kira-kira basic operation-nya yang mana, gitu aja. Input size-nya adalah N. Terus saya menyatakan kompleksitas waktunya adalah N. Ada yang bisa nebak kenapa begitu? Kenapa saya menyatakan kompleksitas waktunya atau TN-nya adalah N? Karena loopingnya sampai N. Loopingnya sampai N. Perhatikan. Kenapa loopingnya sampai N terus TN-nya jadi N? Pasti nanya gitu. Nah, perhatikan. Saya menyatakan basic operation-nya adalah penambahan suatu item ke variabel result. Ini ya. Fungsi basic operation ini adalah operasi penambahan. Kalian perhatikan, apa sih definisi dari TN di awal kemarin? Waktu. Jumlah. Basic operation. Ya kan? Jumlah basic operation yang dieksekusi berdasar input size. Jumlah basic operation pada input size. Gitu kan? Maka tadi, Elang tadi yang jawab ya. Jumlah basic operation pada input size. Basic operation-nya apa? Penambahan. Input size-nya berapa? N. Dan kalian tahu, operasi penambahan ini dieksekusi sebanyak berapa? Sebanyak N. Maka saya bisa menyatakan, karena TN definisinya adalah jumlah basic operation pada input size N, ini kan dieksekusinya sebanyak N, berarti ya kompleksitas waktunya N. Gitu. Nah ini yang masih gampang. Bisa ya dipahami ya? Nanti bisa diulang lagi rekamannya. Lanjut. Algoritma berikutnya, exchange sort. Ada di PR juga ini kayaknya. Saya kasih satu soal yang kayak gini. Ada algoritma, terus kalian diminta untuk menentukan TN-nya. Algoritma pertukaran. Sorting, tapi dengan cara menukar. Ini ya, exchange. Lihat, basic operation-nya adalah, saya menyatakan di sini basic operation adalah perbandingan antara SJ dengan SI. SJ dengan SI. Kenapa tuh? Itu saya anggap sebagai basic operation. Kenapa bukan operasi pertukaran? Kenapa yang saya anggap basic operation yang operasi perbandingan?
Kenapa? Kenapa nggak dua-duanya, Bu? Gitu ya? Kenapa nggak dua-duanya? Sama aja, sama aja. Si pertukaran itu, operasi pertukaran ini, exchange pertukar, ditukar isinya ya, itu hanya bisa dieksekusi kalau if-nya bernilai benar kan. Kalau if-nya bernilai false, nggak akan ditukar kan. Artinya yang pasti lebih banyak dilakukan di loop itu adalah ini operasi perbandingan antara SC dengan SI. Paham ya? Kenapa yang digunakan sebagai yang dianggap sebagai basic operation hanya yang operasi perbandingan. Nah, udah di sini udah ngerti. Input size-nya adalah N. Jumlah item pada array yang akan diurutkan. TN-nya berapa? TN-nya tiba-tiba kayak gini. Gimana itu dapatnya, Bu? Gimana tuh? Pakai pembuktian yang looping itu, yang di looping varian itu kebenaran boleh nggak? Enggak. Karena loop invariant itu kan kebenaran, sedangkan ini kan efisiensi. Udah beda bahasan. Perhatikan ya, kalau yang kalian kemarin pakai loop invariant, induksi matematis, itu membuktikan kebenaran algoritma. Kalau sekarang, mulai dari 2 minggu lalu, kita membahasnya adalah efisiensi algoritma. Seberapa efisien itu dinyatakan dalam TN, atau kompleksitas waktu. Itu ya. Jadi nggak boleh pakai loop invariant di sini, karena udah beda, ya nggak bisa gitu. Kilogram dipakai untuk mengukur tinggi badan, kan nggak bisa, ya gitu. Gitu ya, jadi kita pakai TN. TN-nya adalah tiba-tiba saya menyatakan N-1 kali N dibagi 2. Ada yang bisa nebak nggak? Coba deh perhatikan. Pada iterasi pertama, ini for-nya kan ada 2 ya. For-nya ada 2 kali. Untuk setiap iterasi yang paling luar, saya akan mengeksekusi ini sebanyak N-1 kali kan. Pada saat I sama dengan 1, saya akan mengeksekusi for di dalam ini sebanyak N-1 kali. Benar nggak? Benar. Benar ya? Benar ya? Bisa ya dipahami ya? I dari 1 sampai N. Berarti kan di dalamnya ini, for di dalam dieksekusi sebanyak N-1 kali kan? Bukan sebanyak N kali ya, karena kan dari 1 ini. Nah, berarti pada saat I sama dengan 2, saya akan eksekusi yang di dalam ini sebanyak N-2 kali. Pada saat ini I sama dengan 2. Ini adalah I sama dengan 3. Dan seterusnya. Dan pada saat I sama dengan N, ya kan, loop berhenti ketika I sama dengan N, saya eksekusinya sebanyak 1 kali. Nah, di mana kalian belajar tentang deret seperti ini? Pelajaran apa tuh? Lokmat atau Madis? Nah, kalau ada deret seperti itu, maka hasilnya akan menjadi N kali N-1 per 2. Saya kasih lihat sebentar saya tunjukin bukunya ya. Ini sebenarnya nggak usah dihafal sih. Ada di Appendix A, berbagai rumus deret. Sebentar ya, saya kasih lihat. Halamannya saya lupa, saya cari dulu halamannya. Saya lagi pegang bukunya ini. Di berbagai teori logaritma. Wait, sebentar. Tadi saya lupa, belum sempat nyariin halamannya. Example A.1 Appendix A. Appendix A. Oke, ini dia. Ini dia. Kalian bisa lihat di buku Neapolitan. Saya kasih catatan aja ya.
nanti kalian baca, harus baca bukunya lah ya. Di buku teks Foundations of Algorithm. Karya Richard Neapolitano. Udah pernah, ini ada di LMS ya. Nanti kalian bisa cari PDF-nya. Saya nggak akan ngasih, karena itu sama saja saya dengan sharing buku bajakan. Kalau saya sih punya buku aslinya. Saya punya buku asli. Saya nggak pakai fotokopian, saya pakai buku aslinya. Kalian lihat di appendix A, terus contoh A.1. Nanti kalian bisa mengetahui bagaimana mendapatkan N-1 tambah N-2 tambah N-3 ini, deret seperti ini, dia akan memenuhi bentuk fungsi N-1 kali N dibagi 2. Gitu ya. Di situ. Nah, ya biasanya ini nggak perlu dihafal sih. Kalau nanti kalian di ujian biasanya dikasih. Kalau deret seperti ini, bentuk fungsinya adalah gini. Gitu ya. Baik. Saya tinggalkan kalian nanti untuk membaca sendiri bukunya. Belum saya enter ternyata. Nah, itu. Di situ ya, cari tahu. Di situ ada berbagai banyak rumus. Jadi kalian bisa review lagi. Kalau ada berbagai rumus deret. Kalau ada deret kuadrat, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, jadinya akan memenuhi fungsi apa, kayak gitu macam-macam ya. Di situ banyak. Nah, sedikit refleksi, perhatikan di TN ini, saya pernah menyatakan minggu lalu bahwa kalau ada algoritma yang misalnya loopnya ada 2, seperti contoh pada algoritma ini, saya menyatakan biasanya TN-nya adalah N kuadrat gitu ya. Nah, coba lihat di sini. Ini kan sama dengan, apa tuh? N kuadrat per 2 minus N per 2, ya kan? Kalian lihat. Biasanya yang ini kita abaikan kalau kita ngomongin TN. Nantinya kalau kita udah ngomongin big O, big theta, big omega, biasanya saya akan menyebutkan, oh si algoritma ini TN-nya adalah big O N kuadrat. Lihat, yang saya pegang hanya yang ordenya paling tinggi. Saya bisa menyatakan ini sebagai big O N kuadrat. Ini nanti minggu depan, kalian belajar minggu depan. Gitu ya. Tapi lihat, bahwa secara umum kalau algoritma yang ada loopnya ada 2 kali kayak gini, dia akan memenuhi si TN-nya, memenuhi fungsi kuadrat. Itu simple konsep. Udah ya, bisa ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Perkalian matriks. Loopnya ada 3. For, di dalamnya ada for lagi, di dalamnya ada for lagi. Basic operation-nya adalah perkalian. Yang ada di dalam loop. Kemudian input size-nya adalah jumlah baris dan kolom. Lihat di sini nilai TN-nya adalah N pangkat 3. Didapat dari mana? Dari N kali N kali N. Pertanyaan saya, kok bisa dapat kayak gini dari mana? Coba. Basic operation-nya adalah instruksi perkalian di dalam loop, di loop terdalam. Terus, saya bisa menyatakan TN-nya adalah N pangkat 3. Dari mana tuh? Coba tebak. Langsung ngomong aja, nggak usah ngomong di chat. Kok bisa dapat N pangkat 3? Ayo fokus. 10 menit lagi, kuliah kita selesai. Skornya, Bu. Siapa tadi? Saya belum sempat lihat. Siapa yang ngomong tadi? Gambar ada gunungnya di belakang. Ahmad Lutfi, apa? Lutfi? Skornya ada 3 kali. Arraynya ada 3, A, B, dan C. Terus hubungannya dengan N apa nih? For-nya, Bu. For-nya. Sorry, nggak denger. Kurang jelas kamu ngomongnya. Sorry, diulang lagi. For-nya, perulangannya 3 kali. Perulangannya 3 kali. For-nya for. Hubungannya dengan N?
Ada yang bisa menjelaskan lebih jelas lagi? Saya nggak paham nih. Kenapa bukan N tambah N tambah N, tapi karena harus N kali N kali N? Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa ayo? Ya kayak gitu Bu pokoknya. Kalian coba deh perhatikan. Pada saat I sama dengan 1, pada saat I sama dengan 1, yang saya lingkari di dalam ini, operasi perkalian berlangsung berapa kali? Susah kayak gitu, oke. Saya ubah pertanyaannya. Salah pertanyaannya. Saya ubah dulu ya. Wait, saya hapus dulu. Pada saat, jadi kalau udah ngomong analisis algoritma sebenarnya nggak susah. Kalian perhatikan algoritmanya baik-baik, terus nggak ada hitung-hitungan susah di sini. Pada saat tadi saya ngomong iya, ini saya masuk ke yang paling dalam aja dulu. Pada saat K sama dengan 1, pada saat K sama dengan 1, operasi perkalian ini berlangsung berapa kali? 1 atau N? N. Perhatikan, K sama dengan 1. 1 ya, 1 ya. Pada saat K sama dengan 1, operasi perkalian dilakukan sebanyak 1 kali. Pada saat K sama dengan N, perkalian sudah dilakukan sebanyak N kali ya. Betul. Kalau gitu, saya naik lagi nih. Pada saat C sama dengan 1, operasi perkalian ini saya lakukan sebanyak berapa kali? 1. Salah. Coba yang lain. J sama dengan 1, operasi perkalian saya lakukan berapa kali? Banyak J. Enggak, bukan banyak. N, betul, Faisal, thank you. Pada saat J sama dengan 1, ini saya yang perkalian ini ada di dalam for ini ya, saya lakukan sebanyak N kali. Sehingga pada saat J sama dengan N, saya tulis dulu deh. Pada saat J sama dengan 1, perkalian dilakukan sebanyak N kali. Pada saat C sama dengan 2, N kali lagi, tambah terus ya. Sehingga pada saat C sama dengan N, itu kan dilakukan sebanyak N kali ya. N kali N. N kuadrat. N kuadrat. Kita udah selesai di sini. Oh, kalau kayak gitu, pada saat I sama dengan 1, operasi perkalian dilakukan sebanyak N kuadrat. N kali N, betul. Kalau gitu, pada saat I sama dengan N, operasi perkalian dilakukan sebanyak N pangkat 3. N pangkat 3. Itulah kenapa saya dapat N pangkat 3 di sini. Bisa ya dipahami ya? Gitu ya. Simpel kan, kalian hanya melihat algoritmanya. Nggak ada hitung-hitungan yang susah di sini. Jadi kalian harus benar-benar memahami algoritmanya. Bisa ya? So, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kalau ada loopnya berkali-kali seperti ini, biasanya kalau loopnya ada 3 kali, itu biasanya N pangkat 3. Kalau loopnya 2 kali, biasanya N kuadrat, seperti itu. Biasanya. Tidak selalu seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai, saya balikin slide-nya ke awal, every case. Jadi kasus umum, kompleksitas waktu pada kasus-kasus umum. Kayak gini. Nah, saya akan maksudnya kasus umum atau tiap kasus, every case ini nggak ada yang lain lagi. Pokoknya untuk algoritma-algoritma tersebut, ya kompleksitas waktunya itu kayak gitu. Nah, kita akan melihat ini. Algoritma sequential search ya, pencarian apakah nilai X ada pada array. Saya pegel duduk. Di algoritma ini, kalian akan bisa mengetahui bahwa
misal nilai S-nya adalah sembarang. Nilai yang ada pada RS adalah sembarang. Sequential search, kalian sudah tahu nih algoritmanya seperti ini. Jumlah array pada S adalah N, diminta adalah berapa waktu kompleksitas untuk algoritma ini. Nah, coba perhatikan. Andai si X itu ada pada elemen pertama, maka kita langsung dapat ya. Itu namanya base case. Base case di mana? Ada di sini kayaknya. Ini dia. Saya pakai simbol B. Ini jika si X-nya itu ada pada elemen pertama. Jadi saat saya membandingkan di sini, S yang ke-1, S1 itu sama dengan X. Langsung berhenti kan? Saya cuma satu kali eksekusi ya. Ini disebut sebagai base case. Ini ada di PR nih. Kalian diberikan algoritma, saya minta waktu kompleksitas yang terbaiknya seperti apa. Saya kasih contoh di sini. Nah, yang worst case, contoh kasus terburuk jika apa? Kalau harus menelusuri semua array. Harus menelusuri semua komponen array, kasus terburuk. Jadi X-nya nggak ada di situ ya. X nggak ada di array. Kalau X-nya nggak ada di array, maka saya harus menelusuri semua komponen array dari 1 sampai N. Jadi operasi perbandingan ini akan saya lakukan sebanyak N kali. Ini adalah worst case time complexity. Perhatikan, ini by logic semuanya ya, nggak ada yang hitung-hitungan, nggak ada. Dari mana worst case untuk algoritma ini diketahui? Ya kita kan tahu ukuran array-nya adalah N. Maka paling besar operasi perbandingan itu dieksekusi ya sebanyak N. Nah, kapan itu terjadi? Ketika saya harus menelusuri semuanya. Kapan itu terjadi? Pada saat X yang kita cari nggak ada di situ. Andaikan X yang kita cari itu ada pada elemen terakhir, berarti kan bukan N ya, tapi N-1 kali ya. Nah, itu bukan worst case. Itu nanti masuk ke average case. Saya difahami ya, base case, worst case paling gampang nih. Base case, kalau base case berarti ya dia ada di elemen pertama, worst case-nya nggak ada. Si X nggak ada, si X yang kita cari nggak ada di algoritma itu. Nah sekarang ya average case. Apa ini Bu average case? Nah, average case. Algoritma sih sama, sequential search, perhatikan. Saya punya S dari gimana saya ngomongnya? Misal isinya S adalah kayak gini. 0, 5, 3, 10, 100. Misal nilainya adalah seperti ini. Ini elemen ke-1, elemen kedua, elemen ketiga, terus ini elemen ke N. Average case artinya rata-rata ya. Kasus rata-rata itu biasanya seperti apa? Lihat. Kalau saya mencari suatu nilai X pada, ini S ya, bukan 5S. Pada array ini, probability atau kemungkinan saya mendapatkan X pada elemen pertama, berapa probability-nya? Probability saya mendapati X pada elemen kedua, berapa? Probability saya mendapati X pada elemen ketiga, berapa? 3. Berapa? 3. Contoh gampang kayak gini, misal, kalian punya dadu itu sisinya ada berapa? 6 ya? Peluang kalian mendapatkan dadu yang angkanya 3 titik itu, berapa peluangnya? 1/6. 1/6, that's it.
Jadi di sini kalau saya punya n elemen, peluang atau probability saya mendapati X yang saya cari pada setiap lokasi adalah 1/n. Nah, karena saya harus ngecek sebanyak K lokasi, maka saya kalikan dengan K. Gitu. N ini adalah peluang saya mendapatkan X pada tiap lokasi array. Pada tiap lokasi. Peluangnya adalah 1/n. Sama seperti berapa peluang mendapatkan angka 3 pada saat kita melempar dadu? 1/6 kan? Berapa peluang mendapatkan angka 1 pada saat kita melempar 1 kali dadu? 1/6 juga kan? Sama aja kan? Kalau saya untuk kasus ini berarti sama. Peluang mendapati X pada tiap lokasi itu adalah 1/n. Nah, karena saya punya n lokasi, di sini disimbolkan dengan K, maka saya tinggal mengalihkan dia dengan, saya hapus dulu, dengan K. Jadi, rumusnya akan menjadi K kali 1/n dengan nilai K adalah dari 1 sampai n. Ini sama aja dengan kayak gini nih. Oh, kemungkinan si X ada pada posisi pertama itu adalah 1/n. Ditambah, kalau dia ada di posisi kedua adalah tambah 1/n lagi. Kalau dia ada pada posisi ketiga, 1/n lagi. Tambah sama dengan titik-titik, tambah dia ada di 1/n. Ini dari posisi 1, posisi 2, posisi 3, sampai posisi ke n. Berapa tuh? Sama dengan ini ya? Sama dengan ini ya? Gitu. Maka ini akan kemudian saya terjemahkan, saya elaborasi. Jadi 1/n-nya saya keluarkan. Ini penjelasannya di appendix tadi juga, di appendix 1, sum dari K untuk nilai K 1 sampai N. Maka akan jadi seperti ini. 1/n kali N kali N plus 1 dibagi 2. Nah ini adalah hasil elaborasi dari sum dari K. Rumus-rumus ini ada di appendix 1. Bisa ya dipahami? Mohon maaf, Bu. Itu aku masih gak ngerti itu kok kenapa itu hasil elaborasi dari N kali N. Itu N kali N tambah 1 bagi 2 sama adalah elaborasi dari sigma K ya, Bu? Ya, ini makanya saya bilang tadi, cek di appendix 1 di buku. Di situ dijelaskan ya. Ada di situ. Jadi kalau ada kayak gini, nemu rumus kayak gini, elaborasinya seperti itu. 1/n-nya kita keluarkan, terus sum dari K. Nah, sum dari K itu dia akan berubah menjadi ini. Ini kan rumus deret sebenarnya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik sama dengan N, akan memenuhi rumus kayak gini. N kali N plus 1/2. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah N, nah itu akan memenuhi rumus N kali N plus 1 dibagi 2. Tahu dari mana, Bu? Itu kan rumus deret, kalian udah tahu kan ya? Nah, kalau lupa, lihat cek lagi di appendix 1. Makanya saya kasih PR supaya kalian bisa recall lagi, refresh lagi pemahaman kalian tentang deret. Ini kan deret penjumlahan. Kenapa kayak gini, Bu, dielaborasinya? Karena ini kan lebih gampang dielaborasi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai N kan, kayak gini kan. Gitu ya. Nah, average case-nya lihat, somehow saya dapat angka seperti ini, N plus 1 dibagi 2. Ini kan sama saja dengan ordernya adalah N. Lihat. Cuma ada 1 kali loop. Nah, umumnya kalau 1 kali loop seperti ini, kompleksitas waktunya adalah N. Gitu ya. Kita ambil yang order paling besar. Tapi fungsi Tn-nya adalah N plus 1 dibagi 2. Gitu. Kalau kita ngomongin Tn, selalu dalam fungsi yang lengkap seperti ini.
TN-nya adalah di sini berarti N plus 1 dibagi 2. Nah, minggu depan kalian akan mulai mengenal namanya kompleksitas waktu asimptotik. Ini masih kompleksitas waktu aja ya. Kompleksitas waktu. Ini dia. Minggu depan kompleksitas waktu asimptotik. Baik. Ada pertanyaan? Gampang ya. Ini adalah contoh algoritma yang kalian bisa menentukan kompleks waktu terbaiknya atau base case-nya seperti apa. Yang tadi base case-nya ya. Kemudian worst case-nya seperti apa atau kasus terburuk seperti apa gini. Terus kalian juga bisa menyatakan kasus rata-rata seperti apa gitu. Ini adalah saya kasih contoh. Jadi ya seperti ini. Kasus terburuknya kayak gimana? Kalian harus bisa menyatakan suatu algoritma itu kompleksitas waktunya dalam kasus terbaik, terburuk, dan rata-rata. Gitu. Kasus terburuk kita butuhkan supaya bisa siap-siap. Dia terburuknya adalah sekian. Kita bisa siap. Kalau kasus terbaik dan kasus rata-rata itu kan orang udah siap ya. Tapi kasus terburuk kan orang kadang nggak siap. Maka kita harus kasih tahu. Kasus terburuknya adalah seperti ini. Gitu. Baik. Itu deh materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Pesan saya pada saat mengerjakan PR, lihat appendix A, lampiran A di buku Foundation of Algorithm. Coba cari PDF-nya ya. Kalau beli mahal, jutaan. Kasihan kalian. Cari PDF-nya aja. Ada kok PDF-nya. Gitu, coba pelajari appendix A. Itu isinya penjelasan rumus-rumus deret, rumus kalau ada deret seperti ini nanti fungsinya seperti apa kayak gitu. Lihat lagi ya di situ ya. Nah, itu kuliah hari ini. Nanti kalian bisa review lagi untuk bagian yang kalian belum paham. Lalu silakan kerjakan PR-nya, ada 6 PR-nya. Oh, udah ada yang ngerjain. Ada 6 ya, bubble sort, kemudian saya minta urutkan fungsi. Kita lihat sebentar ya. Terus kalau kalian mengerjakan PR, jangan mepet-mepet waktu ya. Nanti kalian jadi susah kalau misalnya mau memperbaiki. Baru saja kejadian, ada yang ngirim ke saya file, saya lupa. Kelas ini atau bukan ya? Saya tuh nggak hafal ini dari kelas mana sih, jangan mau tahu pokoknya ini mahasiswa saya aja. Terus ternyata somehow HP saya tuh saya ubah profilnya ke profil kerja. Jadi WA itu saya pindahin gitu, ternyata backup yang ada itu backup 10 hari lalu. Udah tuh, yang kirim ke saya dalam 10 hari ini, rentang 10 hari sejak tanggal 4 Oktober itu, saya udah nggak bisa lihat lagi historinya. Salah saya. Nah kayak gitu tuh terus, makanya saya bilang jangan ngirim ke saya gitu kan, karena khawatir kejadian seperti itu. Nah ini, di nomor 6 PR, kalian bisa lihat di LMS ya, ada saya tanya worst case, best case, cari cara untuk mengimprove algoritma ini. Kemudian ini contoh ya, saya minta kalian untuk lihat penjelasan di subbab 14. Nah ini, jika algoritma A 10n kuadrat, sedangkan algoritma B 300 log n, harusnya kan yang menang algoritma B ya. Nah tapi saya pengen kalian nunjukin untuk nilai n berapa algoritma B itu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Nah, sekilas tadi sebenarnya saya jelaskan, tapi kalian bisa lihat lagi di buku. Ya, cuma satu paragraf di situ menjelaskannya. Ini tadi PR-nya yang coba isi datanya di sini, terus bikin grafiknya. Kemudian di sini tentukan input size dan basic operation, gitu ya, dan seterusnya. Gitu ya, kerjain PR-nya.
itu sebagai cara kalian merefleksi atas apa yang kalian pelajari hari ini, gitu ya. Kerjakan baik-baik. Minggu depan 1 kali pertemuan lagi sebelum UTS, dan materi kita masih melanjutkan, tapi udah ke kompleksitas waktu asimptotik. Jadi kita akan membahas Big O, Big Omega, Big Theta, kayak gitu. Jadi PN-nya akan kita bawa lagi ke level berikutnya. Gitu. Baik, nggak ada pertanyaan ya, waktu kita udah habis. Pertanyaan berikutnya di forum. Gitu ya. Di forum di LMS, aktifkan forumnya, tanya-tanya di situ, sambil kalian belajar lagi, sambil kalian ngerjain PR, tanya-tanya di situ, hidupkan diskusinya di situ ya. Baik, thank you atas perhatiannya. Semoga dimudahkan dalam belajar, semoga dimudahkan dalam mengerjakan PR. Kerjakan langsung di LMS, gunakan sebagai latihan, mengisi, mengerjakan tugas di LMS. Jangan kirim file ya, nanti UTS-nya kalian akan seperti ini. Ngerjakan langsung di situ. Jadi kalian harus terampil menggunakan equation dan lain sebagainya, gitu ya. Baik, saya sudahi kuliah kita hari ini. Thank you banget. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.